welcome Story Lala, stay on my channel tentunya. Kisah ini datang dari seorang mahasiswa, tapi mahasiswanya udah almarhum. Dalam ceritanya ini, kasusnya itu tidak terpecahkan sampai tahun 2000-an. Dan juga sadisnya pembunuhan ini, sebelum dia dibunuh, dia diperkosa dulu, lalu dibunuh. Tapi kenapa? Apa salahnya mahasiswi ini, sangkan dia mengalami kejadian kriminal yang sangat mencekam banget, dan terus juga kasusnya ini tidak terpecahkan. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Check it out. Ini kasusnya datang dari Angela Mary Samota. Kita panggil dia dengan sebutan Angie. Angie dia lahir pada tanggal 19 September 1964 di California. Jadi dia ini gadis California ya. Dia itu seorang mahasiswi di University Methodist di Texas. Nah, dia di Texas itu mengambil ilmu komputer sama teknik listrik. Jadi ini dia statusnya seorang pelajar. Nah, si Angie juga memiliki seorang kekasih yang amat dicintainya, dan begitupun juga kekasihnya mencintai dia. Kronologi kejadian Angie itu, pada suatu hari nih, Angie ini dianya kita udah kenalan ya sama si Angie, siapa sebenarnya Angie ini tadi. Nah, di kemudian hari dia itu ada sebuah acara. Nah, dia diajak sama temannya nih. Halo Angie, ikut kami nggak? Ayolah ikut, kita nonton pertandingan sepak bola. Kita kan anak mahasiswa Texas bro, kenapa nggak ikutan gitu. Nah, karena Angie ini adalah mahasiswi yang partisipan banget, dan partisipasinya kuat, solidaritasnya juga kuat. Dia tanpa basa-basi, dia mengatakan, "Ya, aku ikut kalian." Nah, jadi Angie ini pergi sama temennya, satu cewek dan satu cowok. Nah, jadi kesannya mereka itu pergi bertiga pakai libom. Kalau lo nggak tahu libom, mobil. Pada 12 Oktober 1984, Angie dan temannya itu menghadiri acara turnamen sepak bola tahunan Laut Merah yang diadakan oleh Universitas Texas sama Universitas Oklahoma. Nah, di sana selesai mereka nonton pertandingan tuh, si Angie ini ngajak kedua temannya untuk pergi ke Rio Room. Nah, di situ dia memesan table, beberapa minuman dan beberapa makanan juga. Nah, terus ketika itu si Angie ini pergi, temannya di meja cuman memperhatikan Angie. Dan kata temannya ini, sebelum kejadian itu Angie ini berjumpa dengan seseorang. Dia nggak tahu dan temannya itu nggak tahu seseorang itu entah teman lamanya Angie atau emang orang baru kenal tapi so akrab gitu kan. Angie ini ngobrol sama orang yang tak dikenal oleh teman-temannya itu. Nah, setelah usai Angie ngobrol, mereka pun udah kenyang ya makan di cafe itu. Nah, mereka pun bergegas pulang. Menurut pengakuan pacarnya, pada malam itu pas Angie pergi, pacarnya itu nggak ikut karena pacarnya ini dia bekerja di bidang konstruksi. Nah, karena cowoknya itu nggak ikut, ya udah Angie pergi sama teman-temannya. Selesai pulang dari sana, dari Rio Room, nonton pertandingan sepak bola. Nah, si Angie ini pulang, terutama kan dia ngantar dulu teman ceweknya. Teman ceweknya udah sampai tuh ke apartemennya. Terus Angie juga ngantar pulang teman cowoknya. Nah, tapi kalau di sini ceritanya, lu kan cowok boy, kenapa minta antar cewek? Ya jangan seuzon dulu Bo. Angie punya alasan kenapa dia sekalian mengantar teman cowoknya itu. Karena Angie pengen pergi ke apartemen cowoknya. Dia mau ngucapin good night babe. Ya itulah, lu tau lah, itu kan pacarnya. Nah, selesai dia mengantar teman cowoknya itu, Angie mutar balik mobil, pergilah ke apartemen cowoknya. Sampai ke apartemen cowoknya, dia masuk ke kamar, terus I love you babe, good night, sweet dream. Nah, sudah memberi kecupan selamat tidur, Angie pun pulang ke apartemennya. Di malam 12 Oktober ini, menjelang tanggal 13 Oktober, pada jam berapa ya, Angie pulang itu malam, jam 12 malam. Berarti kalau dihitung-hitung
Angie sampai rumahnya itu bisa saja hampir jam 2 malam gitu ya. Terus sampai dia di apartemen, dia kan mandi, bersih-bersih buat istirahat. Nah, jadi pada jam 2 itu Angie itu berada di kamarnya. Terus dia memperhatikan seorang laki-laki yang berdiri di kondominiumnya. Dia ya bingung gitu kan, udah jam 2 malam, siapa sih? Aku kan gak ada janjian sama tamu. Dan kalaupun itu tetangga, pasti dianya masuk ke apartemennya dong. Nggak mungkin dia berdiri di kondominium aku, pasti ada apa-apanya nih. Nah, karena dia curiga sama laki-laki itu, ya laki-laki itu tampangnya ya berjaket, terus juga ya begini nih, tutup begini ya. Nah tuh, berdiri di depan kondominium dia. Karena Angie curiga, takut ada apa-apa, Angie langsung mengambil handphone buat nelpon pacarnya. Pacarnya nanya, kenapa? Terus Angie bilang, aku curiga ada seorang laki-laki yang berdiri di kondominium aku. Nah, padahal aku nggak ada janji, siapa juga yang mau bertamu, sudah jam 2 malam. Karena mendengar itu, ternyata usut punya usut, telepon Angie terputus. Nah, di sini cowok yang berdiri di kondominiumnya si Angie itu masuk ke dalam. Angie emang bener-bener cewek, selain cakep dia juga baik hati. Dia buka pintu apartemen itu, terus dia nanya, apa yang bisa aku bantu? Terus laki-laki itu bilang, bolehkah aku meminjam telepon sama kamar mandi atau toilet? Terus Angie bilang, ya welcome gitu, silahkan aja, pinjam aja. Nah, setelah itu telepon Angie itu terputus. Lo pasti curiga kan, ketika cowok itu sudah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba pacarnya ini bilang kalau telepon Angie itu langsung terputus. Dan pacarnya juga bilang bahwa Angie itu pas ditelepon di luar jangkauan. Telepon Angie juga nggak aktif, dihubungin nggak nyambung-nyambung. So pasti pacarnya khawatir dong dengan keadaan Angie. Angie aja bilang kalau ada pria di kondominiumnya. Nah, mendengar berita itu pacarnya langsung tanpa berpikir panjang, dia langsung menelpon polisi dengan keganjalan yang terjadi pada pacarnya itu. Ketika tepatnya jam 2.17 menit, jam 2 dini hari lewat 17 menit, si Angie ini pintu apartemennya itu terkunci. Angie, you can hear me? Angie, you can hear me, Angie? Gak ada jawaban sama sekali. Terus polisi mengambil tindakan, yaitu mendobrak itu pintu, melihat, ini. Mereka menemukan tubuh Angie tidak bernyawa lagi. Tubuh Angie ditemukan terbaring di kasur tanpa tanpa busana, dan polisi juga melihat ada luka tusuk berkali-kali di dekat dadanya Angie. Itu mengarah ke jantung kayaknya. Nah, disitulah membuat Angie sekarat dan akhirnya Angie meninggal dunia. Dan juga lo pasti histeris banget lah melihat kejadian itu yang emang benar early, nyata banget di depan kepala dan mata lu. Cowoknya langsung terjatuh, brak, shock, lihat kekasih tercintanya mati dengan cara tidak wajar seperti itu. Dilakukanlah investigasi. Ya, ketika dilakukan investigasi ini, mayat Angie ini, kalau dalam cerita ini, mayatnya itu dikubur pada tahun 2010 karena kasusnya ini tidak terpecahkan. Ada kemungkinan mayatnya dimasukkan ke lemari es dengan dikasih formalin. Nah, jadi dilakukan investigasi ini, investigasinya itu bahwa polisi mengatakan ada kaitannya dengan seorang pria umur 23 tahun bekerja sebagai arsitek menyewa apartemen di Lower Granville. Ternyata laki-laki yang berusia 23 tahun itu adalah temannya si Angie yang ngajak Angie nonton pertandingan sepak bola sama temennya yang cewek satunya. Di sini juga mengatakan bahwa pacarnya juga ikut terseret dalam pembunuhan si Angie. Jadi di sini tuh kayaknya tuh ceritanya tindakan kriminal Angie ini pembunuh berencana ya.
Karena kenapa? Ada kemungkinan teman cowoknya si Angie itu ada dendam sama si Angie, ataukah pacarnya ini pernah tersakiti sama si Angie. Jadi mereka itu berdua melakukan pembunuhan berencana. Tapi gengs, kita pikir-pikir lagi ya, dikala itu si temannya Angie yang cowok ini kan udah diantarnya ke apartemen tuh. Nah, pacarnya bilang bahwa pacarnya itu nggak bisa ikut, dia beristirahat, dan Angie melihat bahwa pacarnya itu emang beneran tidur. Dan di awal cerita juga pacarnya itu kan bekerja di bidang konstruksi. Nah, jadi nggak mungkin dong, nggak mungkin pacarnya itu melakukan pembunuhan itu. Kalau bisa jadi yang laki-laki usia 23 tahun itu emang bener gak pulang ke rumah lalu mengancam ke apartemennya si Angie kalau emang niat banget dia mau ngebunuh Angie. Karena kasusnya ini menyudutkan pihak ini, menyudutkan pihak itu, ini itu, jadi kasusnya itu gak terpecahkan sampai tahun 2008. Nah, kasusnya itu sempat terhenti. Lalu pada tahun 2006 dilakukanlah lagi investigasi dan pemeriksaan catatan kriminal apakah emang benar pencatatan kriminal orang-orang yang dituduh ini memang benar-benar bersalah, ada kaitannya dengan kematian Angie. Nah, polisi pun karena polisi ini juga didesak sama seseorang, jadi polisi menurunkan detektif crime yang emang handal buat menyelidiki kasus si Angie ini tadi. Nah, detektif crime ini mengambil langkah bahwa kita akan melakukan tes DNA dari sampel darah Angie, dari sampel air mani yang mungkin masih tersisa-sisa gitu ya di jasad Angie, jadi ya kayak gitu ya, diambil gitu. Terus juga dari kuku, nah itu dicocokkan, jadi kuku-kuku tuduhan kriminal yang dituduhkan kepada pacar Angie, terus tuh ke orang-orang yang bersangkutan itu dicocokkanlah. Ternyata hasilnya keluar bahwa mereka tidak bersalah. Jadi temannya Angie sama pacarnya Angie dan tuduhan kriminal lainnya itu tidak ada kaitannya dengan kematian Angie, melainkan ada seseorang. Seseorang ini bernama Donald Best. Donald Best ini ternyata usut punya usut, dia adalah pada tahun 2008 juga si Donald Best ini pada tahun 2008 Donald Best ini menjalani proses hukuman 25 tahun penjara. Tapi karena Donald Best ini naik banding, terus dia mengajukan pembebasan bersyarat, akhirnya disetujui sama pihak pengadilan dan polisi. Nah, jadi lo bertanya kan, siapa sih sebenarnya seseorang yang mendesak polisi itu tadi? Polisi itu adalah teman sekamar seapartemen si Angie yang bernama Sheila Wyszynski. Sheila ini teman sekamarnya si Angie, dan Sheila ini juga seorang detektif ya. Sheila juga seorang detektif. Jadi Sheila itu terus mendesak-desak polisi, karena ketika dia desak, polisi ini beralasan bahwa semua barang bukti pemerkosaan dan tindakan kriminal itu hanyut ke bawah banjir. Nah, di sini tuh ya mungkin ya kejadian pas Angie itu dibunuh, setelah itu kejadian bencana alam, kebanjiran, ya maybe gitu ya. Nah, akhirnya drama itu terpecahkan dan endingnya ketemulah pelaku kejahatannya dengan bekerja sama dengan berbagai detektif, dan detektif itu berhasil mengungkap siapa pembunuh Angie Mary Samota. Kita belum kenalan ya, kenapa sih sama si Donald Best ini, kenapa dia tega bunuh mahasiswa itu, apa salah si Angie gitu kan. Donald Andre Best Jr. Jadi kita panggil aja dia JR. JR ini dia lahir pada tahun 1984. Nah, dia lahir di Arkansas. Nah, JR ini dia itu sudah ada catatan kriminal dan dia itu keluar masuk penjara, tindakannya itu sama, penganiayaan, pemerkosaan, terus itu pembunuhan juga. Dalam persidangan 2010 kan udah ditangkap tuh si JR. Nah, di persidangan 2010 pihak pengadilan mengatakan bahwa JR ini terkait dalam masalah tindakan kriminal, pelecehan seksual, penganiayaan, serta pembunuhan. Jadi dia dihukum penjara seumur hidup. Mamam.
Nah, tadi kan gue bilang si JR ini dia melakukan pembebasan bersyarat pada tahun 2008. Saat itu dia dihukum 25 tahun penjara. Ternyata kasusnya sama aja. Dia membunuh, memperkosa, dan menganiaya seorang wanita. Salah satunya yang terjadi pada tahun 1984 itu adalah Angie Mary Samota yang menjadi korban terakhir CJR. Kenapa gue ngebilang kalau Angie itu korban terakhir CJR? Karena CJR ini akan dimusnahkan. Wow, dimusnahkan nggak tuh? Iya, CJR pihak pengadilan yang memutuskan bahwa CJR ini dihukum mati. Gue setuju sih sama pengadilan. Orang kayak gitu nggak bisa dimaafkan lagi. Udah mengajukan naik banding, tapi tetap aja dia nggak sadar apa yang dilakukannya. Dia dijatuhi hukum mati di Harness County, Texas. Nah, di sana dia dihukum mati. Terus juga pas di persidangan, kenapa dia kuat banget dihukum mati? Karena di persidangan banyak sekali saksi gadis-gadis yang telah dianiayanya dan juga telah diperkosanya. Bahkan mantan istrinya pun membuka mulut di pihak pengadilan dan semua orang di sana bahwa si JR itu emang bener-bener laki-laki bejat. Gak cuman wanita lain yang diperkosanya, merupakan anak gadisnya sendiri juga diperkosa. Karena istrinya sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan si JR, maka istrinya menggugat cerai si JR pada 3 tahun yang lalu. Nah, terus pada tahun 2010, karena si JR ini udah dijatuhi hukuman mati dan pengadilan pun ngetok palu, si JR ini emang bener bandel ya, bandel ya kamu si JR. Dia mengajukan naik banding sama si pihak pengadilan, tapi pihak pengadilan menolak naik banding si JR. Tetap aja si JR dihukum mati. Nah, bagaimana kisah kelanjutannya si Angie ini tadi? Jadi karena kasus Angie ini sudah selesai, emang benar-benar tuntas, pelaku pembunuhannya juga sudah tertangkap, so pasti Angie dimakamkan dengan secara layak di tempat beristirahatnya terakhir di Ilano, Amarillo, Texas. Di sana tempat pengistirahatan terakhirnya si Angie. Sekarang si Angie bisa beristirahat dengan tenang dan kasusnya itu sudah terpecahkan berkat teman satu kamarnya yang Sheila yang sekarang sudah menjadi detektif swasta. Dia sudah bekerja dan juga dia tinggal di Tennessee. Itulah guys perjalanan kisah drama si Angie, drama pembunuhan si Angie ini tadi, yang begitu banyak kronologinya dan yang begitu banyak banget dramanya, sampai itu lama banget loh, kejadiannya tahun 84 dan diringkusnya pada tahun 2010 baru ketemu dan baru dihukum mati itu si pembunuhnya. Cukup lama, cukup lumayan lama, dan prosesnya itu nggak semudah kita membalikan telapak tangan. Oke guys, di sini gue cuman bilang buat kita yang jauh dari orang tua, yang ngontrak, yang ngekos, yang nyewa apartemen, kalau orang itu tidak dikenal, jangan sekali-sekali kita berbaik hati untuk membukakan pintu. Kadangkala emang mereka itu memang butuh bantuan kita, kadangkala mereka memanfaatkan kebaikan kita dan membawa kita kepada musibah malapetaka yang berujung kematian yang mengenaskan. Oke. Thank you very much buat yang nonton, dan jangan lupa stay on my channel selalunya, stay on my channel Story Lala. I love you Pulbo. See you the next video. Bye bye.